Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, dan berkolaborasi. Di podcast kali ini kita akan mengupas siapa itu sih pendamping sosial, apa saja tugas mereka, dan suka duka yang mereka hadapi. Kita juga akan mendengar kisah nyata dari lapangan yang penuh inspirasi dan perjalanan hidup. Halo Kak, gimana kabarnya? Oh iya, kabarnya baik. Bisa perkenalkan diri, nama dan asalnya dari mana? Nama saya Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Mbak Uswa. Nggak usah. Asalnya dari Karangtengah, Demak. Sejak kapan sih kakak menjadi pendamping sosial? Saya sudah lama menjadi pendamping sosial itu sejak tahun 2018. 2018 pada saat itu Kementerian Sosial itu ada rekrutmen, kemudian saya mencoba mendaftar karena memang saya kuliah jurusan sarjana sosial, memberanikan diri mendaftar pada tahun 2018 sejak sekarang. Ya kira-kira 8 tahunan lah. Sudah lama. Ya lumayan lama. Apa yang membuat kakak tertarik terjun menjadi pendamping sosial? Kalau masalah ketertarikan dalam dunia sosial itu karena memang basic saya itu di sosial. Kemudian ada beberapa tantangan yang menurut saya terjun di masyarakat itu Tidak mudah. tidak mudah. Ya benar, ada problematika apalagi kita sebagai pendamping sosial. Pendamping sosial itu perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial dalam proses penyaluran bantuan. Suka dukanya banyak, dari beberapa yang tidak dapat bantuan itu protes karena tidak mendapatkan bantuan, terus kemudian bantuan yang tidak tepat sasaran, banyak sekali problematika yang ada di masyarakat terkait bantuan maksudnya ya. Kok bisa terjun ke menjadi pendamping sosial itu kemana sendiri, apa orang tua apa? Itu kemauan saya sendiri karena sejak awal kuliah memutuskan untuk di sosial, sebisa mungkin memanfaatkan ilmu yang didapatkan terjun di dunia sosial itu sendiri. Pada waktu itu alhamdulillah ada kesempatan dalam rekrutmen pendamping sosial, lebih tepatnya pendamping sosial PKH. PKH itu program keluarga harapan. Okay. Bisa dijelaskan apa itu pendamping sosial? Pendamping sosial itu perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu memiliki banyak sekali program, diantaranya adalah program bantuan. Program bantuan itu banyak, diantaranya ada program PKH program keluarga harapan. Yang kedua ada program BPNT. BPNT itu seperti sembako. Terus kemudian KIS atau JKN itu juga program dari Kementerian Sosial. Namun di sini pendamping sosial ini mendampingi program bantuan PKH atau program keluarga harapan. Perpanjangan tangan dari Kemensos untuk mendampingi penerima bantuan PKH. Kalau dalam hal ini Kementerian Sosial itu menyebutnya KPM, keluarga penerima manfaat, karena menerima manfaat dari bantuan PKH itu sendiri. Bantuan PKH itu bantuan bersyarat. Syaratnya itu yang pertama memang harus rentan miskin. Kalau dari keluarga yang mampu itu tidak bisa masuk dalam kategori penerima bantuan. Yang pertama kategorinya rentan miskin, kemudian harus memiliki komponen. Komponen itu komponen pendidikan. Pendidikan itu memiliki anak sekolah SD, SMP, SMA. Kalau kuliah nggak masuk ya, karena kalau udah bisa nguliahin kan otomatis Sudah bisa sudah cari mampu uang. ya. Sudah mampu karena biaya kuliah kan memang mahal. Jadi keluarga kalau sudah bisa menguliahkan anaknya sudah tidak masuk dalam kategori penerima bantuan PKH. Kemudian komponen yang lain itu adalah lansia atau lansia dan disabilitas. Disabilitas di sini yang dimaksud dari Kementerian Sosial itu disabilitas berat. Disabilitas berat itu maksudnya yang tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Jadi untuk makan, untuk ke kamar mandi,
untuk melakukan aktivitas kegiatannya sehari-hari itu butuh orang. Jadi itu dibantu oleh Kementerian Sosial. Selain komponen pendidikan tadi, terus komponen lansia dan disabilitas. Itu juga nominalnya beda-beda dari Kementerian Sosial. Gitu. Nah, tugas dari pendamping PKH itu perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial untuk mendampingi penerima manfaat tadi KPM untuk perubahan perilaku, perubahan pola pikir dan perilaku. Jadi mereka tidak selalu bergantung pada bantuan. Jadi harapannya pemerintah itu didampingi agar tidak selalu bergantung pada bantuan, kemudian bisa berdaya guna lepas dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Peran utamanya di masyarakat itu apa? Peran utamanya yaitu tadi mendampingi penerima manfaat. Di antara proses pendampingannya itu kita melakukan kegiatan pertemuan kelompok. Itu sebulan sekali. Dari banyaknya penerima, kita kan sebagai pendamping sosial itu mendampingi satu desa. Satu desa itu kalau saya sendiri satu desa itu mendampingi sekitar 350 KPM. Dalam satu desa itu ada 350 KPM yang menerima bantuan sosial. Kemudian saya dampingi. Proses pendampingannya pertemuan kelompok setiap bulan. Dari 350 itu dijadikan beberapa kelompok. Karena kan kalau banyak tempatnya tidak memadai kan tidak bisa memberikan pendampingan. Jadi prosesnya itu setiap bulan ke rumah-rumah KPM bergantian. Jadi satu kelompok itu bisa 25 KPM, terus 30 KPM, maksimal itu 30 karena kan memang kondisi rumah yang tidak memungkinkan kan, jadi kita tidak bisa memberikan materi secara luasa. Materinya itu beragam, diantaranya itu pendidikan dan pengasuhan anak. Jadi KPM itu, penerima bantuan itu diberikan materi, bahkan praktek langsung bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak. Karena anak itu kan pokok utama. Penerima bantuan walaupun kondisinya miskin harus bisa merawat dan mendidik anak dengan baik sehingga tidak mengikuti orang tuanya. Harapannya dari pemerintah itu walaupun orang tuanya miskin, generasi penerusnya jangan sampai ikut miskin. Nah, itu diantaranya itu pendidikan dan pengasuhan anak. Kemudian yang disampaikan lagi dalam pertemuan kelompok itu modul kesehatan. Modul kesehatan itu bisa kesehatan anak, ibu hamil. Karena ibu hamil ini pokok utama karena ibu hamil itu proses awal kehamilan itu kan penting penting pemenuhan nutrisinya. Karena janin yang akan dikeluarkan itu kan tergantung dari saat ibu hamil. Itu juga disampaikan dalam pertemuan kelompok. Jadi KPM itu walaupun kondisinya miskin, kita nyampaikan seperti ini. Ibu-ibu, makan makanan bergizi itu tidak harus mahal. Yang bergizi itu tidak harus mahal. Yang penting mengandung karbohidrat, protein, buah-buahan, vitamin itu tercukupi, itu bisa diambil dari bahan-bahan sekitar kita. Bisa kalau memang punya kebun bisa ditandur ditanam bayam, kangkung dan sebagainya. Jadi kan bisa memanfaatkan di lingkungan sekitar. Itu kan juga murah tapi bergizi seperti itu. Di antaranya itu. Kemudian ada materi lagi yang disampaikan itu tentang pentingnya pendampingan lansia dan disabilitas, itu juga ada. Dan yang terpenting, yang terpenting itu tentang pencegahan dan penanganan stunting. Itu disampaikan saat pertemuan kelompok. Jadi mereka harus tahu bahwa generasi penerus bangsa itu tidak boleh kekurangan nutrisi, perkembangan dan pertumbuhannya harus baik. Jadi sebisa mungkin walaupun orang tidak punya notabene penerima bantuan ini kan rentan miskin. Walaupun tidak punya harus punya skill atau pengalaman yang lebih sehingga dalam mendidik dan mengasuh anak untuk meneruskan generasi ke depan itu tidak mengikuti dari orang tuanya, seperti itu. Banyak orang yang mengira pendamping sosial itu hanya membagikan bantuan.
Bagaimana kakak menjelaskan peran yang sebenarnya? Tidak, Mbak Iin. Jadi pendamping sosial itu bukan hanya memberi bantuan, tapi kita sebagai pendamping sosial itu kita menjadi perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial untuk mendampingi penerima manfaat KPM tadi untuk merubah mindset, pola pikir dan perilaku sehingga tidak bergantung lagi kepada bantuan. Seperti itu. Apa tantangan paling besar yang sering kakak hadapi di lapangan? Karena ini kan program ya Mbak Iin ya. Ini kan program, yang namanya program itu kadang itu dari pemerintah itu ada berapa perubahan-perubahan atau kebijakan-kebijakan, apalagi setiap saya kan pendamping sosial itu sejak tahun 2018 itu sudah ganti presiden berapa kali, ganti presiden berapa kali, itu kebijakannya juga sendiri-sendiri. Beda-beda. Jadi kan untuk tantangannya di masyarakat sendiri itu ya kadang dengan pergantian kebijakan itu juga berdampak pada masyarakat. Seperti halnya dulu kalau tahun 2018 itu proses penerimaan atau validasi calon penerima bantuan itu masih melakukan proses validasi itu kita bertemu langsung bertatap muka dengan calon penerima bantuan, memastikan kalau memang kondisi KPM itu layak mendapatkan bantuan. Tapi untuk beberapa waktu sekarang ini sudah ganti kebijakan, kadang itu dari sistem sudah masuk tiba-tiba dapat bantuan seperti itu. Jadi tantangannya itu terus, yang menjadi tantangan terbesar ya ini, tiba-tiba sudah dapat bantuan masih membutuhkan, tiba-tiba bantuannya berhenti. Lah itu problematika mereka yang tidak terima. Jadi saya beberapa kali pertemuan kelompok itu sering saya sampaikan, bantuan ini jangan jangan dianggap sebagai gaji. Kalau mereka menganggap sebagai gaji, suatu saat jika bantuan itu berhenti, mereka itu akan seperti tidak terima gitu loh. Padahal itu kan pemerintah yang namanya membantu itu kan ya dibantu, alhamdulillah. Seandainya sudah enggak kan mereka harus menyadari, oh berarti saya udah nggak dibantu, harusnya kan seperti itu. Tapi yang terjadi di masyarakat itu banyak yang nggak terima kalau bantuannya itu bantuannya sudah nggak cair lagi, itu nggak terima kadang seperti itu. Jadi harus sebagai pendamping sosial sudah menjadi hal biasa di masyarakat. Mbak, ini kenapa bantuannya nggak cair? Kita coba menjelaskan karena memang untuk sekarang ini kebijakan baru di tahun ini, penerima bantuan itu tidak lebih dari 5 tahun. Jadi ketika penerima bantuan itu sudah lebih dari 5 tahun itu akan terkat secara sistem gitu. Terus kemudian yang sudah sekarang ini kan ada ini di sistem perankingan atau desil. Desil itu dari desil 1 sampai desil 10. Untuk kategori penerima bantuan PKH itu desil 1 sampai 4. Itu penghasilan di bawah 500.000 sampai dengan 1.500.000-an. Kalau untuk UMR memang udah tidak layak mendapatkan bantuan seperti itu. Ya tantangannya itu tadi Mbak Iin. Ya mungkin kan banyak yang dari mereka yang pertama sudah dapat bantuan tiba-tiba nggak dapat, akhirnya kan problematika. Terus kemudian yang memang benar-benar membutuhkan ternyata nggak pernah dapat bantuan. Lah itu juga yang padahal tugas pendamping di sini tuh nggak bisa yang namanya mengusulkan tuh nggak bisa. Terus sudah dapat bantuan terus diberhentikan, itu pendamping sosial juga nggak bisa, karena tugas pendamping ini hanya untuk mendampingi ya, dalam rangka mendampingi di sini proses penerimaan bantuan itu diterima, terus merubah pola pikir tadi untuk memasukkan penerima bantuan atau sudah mendapat bantuan kemudian dikeluarkan, itu pendamping sosial nggak bisa gitu. Dari sisi pribadi, bagaimana kakak menjaga agar tetap konsisten mendampingi pendamping sosial? Harus tetap konsisten ya dalam mendampingi masyarakat.
dalam mendampingi masyarakat kan memang harus konsisten karena memang sudah tugasnya, harus bertanggung jawab karena memang sudah tugasnya, sudah pekerjaannya ya sebagai kita harus memang menjalankan tugas ini dengan ikhlas gitu. Boleh ceritakan sedikit satu pengalaman paling berkesan selama mendampingi masyarakat? Pengalaman yang paling berkesan itu ya yang paling berkesan mereka dengan sadar diri mengundurkan diri dari bantuan, itu paling berkesan. Kita kan dalam 1 bulan sekali itu kan memberikan arahan materi. Kok bisa mengundurkan diri? Ya mungkin tergerak hatinya. Saya setiap pertemuan kelompok itu saya menyampaikan, Bu, bantuan ini tidak diberikan selamanya. Bantuan ini bukan gaji. Masih banyak di antara ibu-ibu semua yang menerima bantuan ini, masih banyak yang dalam tahap antri. Jadi kan proses bantuan itu kan gini ya. Dulu sistemnya di TKS, sekarang di TSEN. Kalau di TKS dulu penerima bantuan itu ada waiting listnya. Jadi yang kategori miskin, sangat miskin, saat ini dapat bantuan. Lah ini kalau tidak mengundurkan diri atau PKH-nya udah selesai, berarti kan daftar tunggu penerima bantuannya kan masih banyak. Kalau ini dengan sadar diri mau mengundurkan diri sendiri, karena memang kalau saat itu KPM saya ini alhamdulillah dia keterima kerja, suaminya keterima kerja di luar kota, dan penghasilannya alhamdulillah sudah lumayan. Akhirnya ibu ini memutuskan untuk mengundurkan diri. Saya sudah tidak menerima bantuan PKH, gantian yang lain. Kalau seperti itu proses pengunduran diri bisa tanda tangan di atas materai, itu nanti bantuannya selesai. Kakak ini mendampingi masyarakat di wilayah mana? Kalau saya ya Mbak Iin ya, ini mendampingi di wilayah Karangtengah. Karangtengah itu ada 10 pendamping. Di Karangtengah ini kan ada 17 desa. 17 desa ini rasionya itu paling tidak disamakan. Satu pendamping itu sekitar 300 sampai 350. Kebetulan saya mendampingi desa Donorejo. KPM-nya itu lumayan banyak, sekitar 350-an. Kalau untuk teman-teman saya ada yang mendampingi 2 desa. 2 desa itu totalnya hampir sama dengan Donorejo tadi. Rasio masing-masing pendamping itu 300 sampai 350 KPM yang didampingi. Apakah pernah ada kisah sukses dari keluarga atau individu yang berubah lebih baik karena proses pendamping kakak? Ya, alhamdulillah ini kan dari Kementerian Sosial ini sedang ada program yang namanya PPSE. PPSE itu program pemberian bantuan berupa bantuan usaha. Jadi penerima bantuan ini diberikan bantuan usaha. Maksudnya yang punya usaha, rintisan usaha itu diberikan bantuan usaha. Harapannya ketika sudah mendapatkan bantuan usaha ini, usahanya bisa berkembang, maju. Kemudian bantuan PKH-nya ini selesai. Kemudian berdaya guna, tidak bergantung pada bantuan lagi. Ya, kisah suksesnya alhamdulillah ada beberapa KPM saya itu sudah memiliki usaha dan sekarang sudah tidak bergantung pada bantuan PKH, dan alhamdulillah usahanya sampai sekarang ini masih berjalan lancar. Ya alhamdulillah. Bagaimana perasaan kakak saat melihat perubahan itu tadi? Perasaannya ya ikut senang, dari yang mereka itu kondisi ekonominya yang masih dikatakan miskin, sekarang sudah memiliki usaha dan usahanya berkembang. Alhamdulillah ikut senang. Apakah keluarga kakak mendukung dengan pekerjaan kakak? Alhamdulillah Mbak Iin, untuk keluarga sangat mendukung ya. Untuk suami dan anak-anak, alhamdulillah pendamping sosial ini pekerjaannya ya bisa karena kan kerjanya itu kadang tidak mengenal waktu. Yang namanya orang sosial itu kerjanya tidak mengenal waktu. Sibuk ya? Ya bukan sibuk juga ya, maksudnya
kapanpun dibutuhkan, kapanpun kita harus siap gitu. Lah walaupun begitu dari suami dan anak-anak masih mendukung. Saya juga masih bisa menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, ya alhamdulillah. Bagaimana cara kakak membagi waktu itu? Tugas di rumah sama kerjaan Oh, gimana? untuk membagi tugasnya, karena saya dan suami kan sama-sama kerja ya Mbak Iin ya. Sama-sama kerja, jadi harus berbagi tugas. Jadi suami saya itu alhamdulillah tidak memandang itu pekerjaan wanita atau tidak. Jadi kita saling membantu. Pagi hari ketika sebelum berangkat kerja semua anak-anak sekolah itu saling membantu. Jadi alhamdulillah ya bisa berjalan sampai berapa? 8 tahun ya Lama. menjadi pendamping sosial. Menurut kakak, apa resiko terbesar dari pekerjaan ini? Resiko terbesarnya itu apa ya? Resiko terbesarnya itu kadang di mental kita sendiri. Kadang itu agak merasa mereka yang membutuhkan tapi tidak mendapat bantuan sosial. Kadang kita merasa kasihan, maksudnya seharusnya mereka yang membutuhkan tapi tidak mendapatkan bantuan sosial. Alhamdulillahnya sekarang itu sudah bisa usul mandiri, bisa KPM yang memang benar-benar membutuhkan bisa usul bantuannya sendiri atau mandiri dalam program cek bansos. Bisa sekarang. Selain kan mungkin kan kalau memang usul dari ke desa prosesnya atau lama atau gimana, bisa mereka yang memang membutuhkan bantuan sekarang bisa usul secara mandiri. Bagaimana menangani kasus warga yang menyalahgunakan bantuan ini? Banyak sekali kasus penyalahgunaan ya, tapi selama saya mendampingi ini alhamdulillah tidak ada penyalahgunaan. Tidak ada penyalahgunaan dalam arti KPM ini memanfaatkan bantuannya dengan baik. Yang saya dampingi ya, yang saya dampingi. Kalau baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Tidak ada penyalahgunaan, tidak ada. Mereka juga mentransaksikan bantuannya secara sendiri. Tidak tidak diwakilkan atau tidak ditransaksikan oleh orang lain. Mereka mentransaksikan bantuannya sendiri. Sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Sejauh mana kehadiran pendamping sosial membantu perubahan di masyarakat? Sejauh ini karena memang kan sebulan sekali kita melakukan pertemuan kelompok untuk perubahan perilakunya. Jadi setiap sebulan sekali kita itu ada kayak seperti halnya sekolah gitu loh. Jadi bulan depan ketika hadir dalam pertemuan kelompok lagi, kita review lagi. Kemarin yang dibahas apa ya Bu? Mereka masih ingat atau enggak? Terus sudah dipraktekkan belum? Bahkan kita tadi lupa, materinya itu ada materi keuangan keluarga. Jadi kadang sebulan sekali mereka kita suruh nyatat pengeluaran apa saja, pemasukan dan pengeluaran kan harus sama ya, tidak boleh banyak pengeluaran banyak pengeluaran daripada pemasukan. Lah itu mereka alhamdulillahnya bisa mempraktekkan, melakukannya yang kita sampaikan setiap bulan seperti itu. Bagaimana respon masyarakat setelah mendapatkan pendampingan? Responnya mereka sangat senang ya, karena apa? Selain mendapatkan bantuan, mereka juga mendapatkan ilmu. Mendapatkan bantuan ini, kalau bantuan PKH ini diberikan 1 tahun itu 4 kali. 4 kali itu maksudnya di sini 4 tahap. 4 tahap itu dalam setahun mereka mendapatkan 4 kali bantuan. Cairnya 4 kali. Setahun. 1 tahun ya, 1 tahun itu 4 kali. 3 bulan setiap 3 bulan sekali itu cair bantuannya. Nah, selain itu mereka mendapatkan pendampingan sebulan sekali. Nah, di sini mereka sangat senang karena selain mendapatkan uang, mendapatkan ilmu saat pertemuan kelompok seperti itu, Mbak Iin. Adakah pengalaman paling menyentuh hati yang tidak bisa kakak lupakan sampai sekarang? Pengalaman selama 8 tahun mendampingi ini
Yang tidak terlupakan ya apa ya, Momen-momen lucu ada ya? momen-momen lucu. Momen lucu apa ya? Saat di lapangan mendampingi. Oh ya, momen lucu itu KPM disabilitas mental ya. Ya itu kadang lucu sih kalau pertemuan kelompok ya. Apa motivasi terbesar yang membuat kakak tetap semangat menjalankan tugas ini? Motivasi terbesar saya ya karena memang saya ingin terjun di masyarakat, senang dengan kegiatan-kegiatan sosial. Motivasinya bisa membantu orang lain itu suatu kebahagiaan buat saya. Kakak biasanya mendampingi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, atau disabilitas. Semuanya. Karena memang penerima bantuan PKH itu dari ketiga komponen tersebut. Jadi penerima bantuan itu memiliki komponen anak-anak, lansia, disabilitas. Itu dalam satu kakak kadang lansia saja, disabilitas saja, atau sebagainya. Pendidikan tadi. Bisa ceritakan bagaimana alur kakak kerja sehari-hari? Alur kerjanya ya, kalau dari pendamping sosial itu yang pertama, ini tidak yang pertama yang jelas ya, itu namanya P2K2. Yang tadi saya sering bilang tiap sebulan sekali itu toh. Itu namanya kalau dari Kementerian Sosial itu P2K2. P2K2 itu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang dilakukan pendamping sosial itu sehari-hari itu P2K2 tiap 1 bulan sekali. Kemudian ada yang namanya ground check itu ini rencananya 3 bulan sekali itu sebelum proses penyaluran bantuan kita lakukan ground check untuk mengetahui kondisi ekonominya. Home visit kita datang ke rumah mereka by name. Nah, itu ground check. Selain itu kita ada yang namanya pendampingan PPSE, bantuan usaha tadi. Mereka yang sudah mendapatkan bantuan itu kita dampingi seperti itu. Selain itu kita juga ada pendampingan KPM untuk mendapatkan KKS-nya. Kalau terjadi masalah atau gimana kita mendampingi ke bank seperti itu. Terus kemudian tugas dari pendamping sosial itu lagi juga memastikan kalau bantuan itu memang diterima yang bersangkutan. Harus tepat sasaran dan tepat jumlah. Apa harapan kakak terhadap perhatian pemerintah atau masyarakat pada profesi pendamping sosial ini? Gimana Mbak Iin? Harapan kakak terhadap harapan saya kepada pemerintah atau masyarakat. Kalau harapan, alhamdulillah saya 8 tahun mengabdi ini dari Kementerian Sosial itu sudah memberikan yang terbaik. Alhamdulillah setelah 8 tahun saya mengabdi, pemerintah memberikan perhatian khusus dari pendamping PKH se-Indonesia. Pendamping PKH ini kan se-Indonesia ya, banyak sekali, ada ribuan pendamping sosial yang ada di Indonesia ya. Alhamdulillah pemerintah memberikan perhatian khusus. Tahun ini sudah sudah diangkat menjadi P3K. Saya itu merupakan perhatian pemerintah kepada pendamping sosial untuk sekarang ini. Kalau ada pesan untuk masyarakat agar lebih memahami pendamping sosial, apa yang ingin kakak sampaikan? Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat kalau pendamping sosial itu ini ya, tidak bisa mengusulkan yang belum mendapatkan bantuan. Untuk mendapatkan bantuan itu nggak bisa. Pendamping sosial itu kita sebagai pendamping sosial hanya mendampingi penerima manfaat atau KPM itu tadi dalam menerima bantuan itu untuk mengubah pola pikir seperti itu. Kadang mereka nggak tahu karena kita memang yang di lapangan ya, jadi yang belum dapat itu minta diusulkan, kenapa nggak dapat bantuan, nah seperti itu. Apa pesan untuk orang yang ingin menjadi pendamping sosial? Tipsnya pendamping sosial ini kalau dikatakan banyak ikhlasnya ya, karena mereka bekerja itu tidak kenal waktu. Kadang ketika dibutuhkan mereka
dalam penanganan bencana atau dan lainnya, itu mereka juga harus siap sedia. Terus apa namanya apa ya, motivasinya harus ikhlas ya, harus ikhlas, karena memang di dunia sosial ini jangan apa berharap apa-apa, karena harus ikhlas. Karena dengan ikhlas, insya Allah ketika kita membantu orang dengan ikhlas, ketika kita membutuhkan bantuan, kita juga dibantu orang lain, seperti itu. Jangan ada imbal balik. Kadang karena memang ini sosial ya, kita ikhlas saja, insya Allah Allah yang membalasnya ya. Menurut kakak, seberapa besar peran pendamping sosial dalam mendukung program pemerintah? Ya sangat pendamping ini kan menjadi kembali lagi perpanjangan tangan tadi. Untuk dalam mendukung program pemerintah ini ya, pendamping sosial kembali lagi tadi untuk merubah mindset, perilaku dalam pendampingan KPM, seperti itu. Apa saja program atau kelompok masyarakat yang biasanya kakak dampingi? Yang saya dampingi itu tadi, saya kan mendampingi desa penerima bantuan tadi. Lah itu tadi yang menerima bantuan PKH yang saya dampingi. Bagaimana proses pendataan keluarga penerimaan manfaat? Pendataannya ini sekarang menggunakan DTSEN. DTSEN itu data tunggal sosial ekonomi sosial DTSEN itu data tunggal ya. Jadi sekarang itu semuanya masuk dalam DTSEN itu sendiri. Jadi proses bantuan itu sesuai desil. Untuk yang mendapatkan bantuan itu desil 1 sampai 4. Untuk yang 5 penerima bantuan sembako. Untuk 6 sampai 10 sudah tidak mendapatkan bantuan sosial. Seperti itu, Mbak I. Pernahkah kakak menghadapi kesalahpahaman dari masyarakat? Sering. Bagaimana cara mengatasinya itu? Sering sekali kesalahpahaman itu mereka yang bantuannya sudah nggak cair. Saya sudah menjelaskan, kita kan sebelum kenapa bantuan itu tidak cair kan kita melakukan pengecekan, kenapa bantuan itu nggak cair. Ternyata dalam satu kakak itu ada yang kerja di pabrik, dan kerja di pabrik itu memiliki BPJS Ketenagakerjaan, otomatis kan gajinya itu kan di atas UMR. Kita menjelaskan, dia merasa itu kan anak gitu, suami saya kan nggak kerja di pabrik. Nah, kita harus bagaimana menyampaikan, karena bantuan ini kan satu kakak itu ya, walaupun itu anaknya kerja di pabrik, itu ya masih dalam satu kakak. Jadi kalau nggak dapat bantuan ya satu kakak itu nggak dapat bantuan gitu. Pesan terakhir untuk pendengar yang mungkin sedang membutuhkan semangat dan menghadapi masalah sosial atau hidup sehari-hari. Pesannya apa? Pesannya apa ya? Kita kalau kita terjun di masyarakat, kita harus ikhlas. Ikhlas di sini kita membantu mereka yang membutuhkan dengan ikhlas, tidak mengharap imbalan apa-apa, seperti itu. Kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, insya Allah akan menjadi ringan, seperti itu. Yang terpenting itu ikhlas. Baik, terima kasih kepada Kak Uswatul Hasanah yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast kami dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Demikianlah perbincangan kita di podcast kali ini. Pekerjaan mulia yang sering berjalan tanpa sorotan, namun berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Semoga kita bisa lebih menghargai pekerjaan mereka, serta ikut mendukung upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Tetap semangat, berbagi kebaikan.